Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Cut Juliana SKM MKes selaku pembimbing mata kuliah hari ini, mata kuliah promosi kesehatan, dan selamat pagi kepada teman-teman sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana beliau telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti mana biasanya. Selawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Putri Azizah Selian selaku moderator yang akan membimbing presentasi pada hari ini. Kemudian ada Zahratul Husna selaku presentator pertama, kemudian ada Indah Mahfuza selaku presentator kedua, kemudian ada Safra Astia selaku presentator ketiga, dan yang terakhir ada Ingen Taplum. Baiklah, dalam kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul pencegahan penyebaran polio. Apakah kawan-kawan tahu apa itu polio? Mungkin belum tahu apa itu polio dengan secara mendalam. Baiklah, di sini saya akan mengupas sedikit pengertian dari polio dan sejarah munculnya polio. Poliomyelitis atau biasa disebut dengan polio merupakan penyakit infeksi virus yang menyerang susunan saraf pusat dan menyebabkan kelumpuhan layu yang asimetris. Sejarah munculnya polio. Pada akhir abad 19 terjadi endemi pertama di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pada tahun 1955 mulai memperkenalkan vaksin polio suntikan dan tahun 1963 mulai dipakai vaksin polio oral atau tetes trivalen mengandung 3 tipe virus polio yang dilemahkan. Kejadian infeksi polio pada tahun 1952 di Amerika lebih dari 20.000 kasus per tahun atau 37,5 ribu kasus per 100.000 populasi. Sejak akhir tahun 1980-an tidak ada kasus kematian karena polio. Virus polio berhasil dibiakkan pada tahun 1949. 1997 dilaporkan kasus polio import yang terakhir pada tahun 1993. Penularan infeksi melalui fekal atau oral artinya ditularkan dari tinja dan masuk melalui mulut dan air atau makanan tercemar yang disebarkan terutama melalui lalat. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Penyebabnya, yang pertama, penyakit ini disebabkan oleh virus polio yang termasuk subgrup enterovirus dan grup picornavirus. Yang kedua, virus polio memiliki 3 serotipe yaitu tipe P1, P2, dan P3. Virus masuk ke dalam tubuh melalui mulut, berkembang biak dalam usus halus, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga, masa inkubasi berlangsung selama 3-5 hari. Baik, di sini saya akan membacakan gejala dan prognosis polio. Gejala polio di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, apabila seseorang terinfeksi virus polio, 90-95% tidak menjadi sakit. 4-8% mengalami penyakit ringan atau abortif dan hanya 1-2% yang menjadi sakit berat. Yang kedua, penyakit ini berlangsung selama 2-6 hari, ditandai dengan gejala tidak khas seperti infeksi virus lain, yaitu demam ringan, sakit tenggorokan, muntah, rasa tak enak di perut, lemas, dan sakit kepala. Cara pengobatannya, yang pertama yaitu suportif untuk menghilangkan gejalanya, karena belum ada obat yang dapat membunuh virus polio ini. Yang kedua, tidur baring perlu untuk poliomyelitis prepalitik. Yang ketiga, tidur di atas tempat yang keras dengan penyangga kaki untuk menyangga tulang belakang dan mengurangi rasa sakit. Yang keempat, dapat diberikan obat penahan rasa sakit. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelumpuhan ditata laksana dengan cara rehabilitasi medik, yaitu latihan-latihan tertentu bila keadaan sudah stabil.
Selanjutnya, cara pencegahannya yaitu yang pertama dengan cara vaksin polio tetes terbukti sangat menurunkan angka kejadian polio di seluruh dunia. Yang kedua, imunisasi polio yang harus diberikan sesuai dengan rekomendasi WHO adalah diberikan sejak lahir sebanyak 4 kali dengan interval 6-8 minggu. Yang ketiga, kemudian diulang usia 1 tahun, 5 tahun, dan usia 15 atau sebelum meninggalkan sekolah. Yang terakhir, imunisasi untuk orang dewasa sebagai imunisasi primer atau dasar dianjurkan diberikan 3 dosis berturut-turut OPV atau oral polio vaccine 2 tetes dengan jarak 4-8 minggu. Semua orang dewasa seharusnya divaksinasi terhadap poliomielitis dan tidak boleh ada yang tertinggal.